Bayangkan, dari ruang penyidikan kasus miliaran rupiah, kini berdiri di balik mesin kopi, meracik cappuccino untuk pelanggan, bukan karena gagal, tapi karena memilih untuk tetap tegak. Inilah kisah seorang mantan kanit Tipikor yang memilih jalan tak biasa, jalan yang mungkin sunyi, tapi penuh harga diri. Namanya Vicky Aristo Katiandago. Dulu, ia adalah seorang ajun Inspektur Polisi II dengan jabatan prestisius sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi di Polres Minahasa. Posisi yang bagi banyak orang adalah impian, wibawa, kekuasaan, dan masa depan yang terlihat aman. Namun, semua itu ia lepaskan. Kini, Vicky hanya mengenakan apron sederhana. Tangannya tak lagi memegang berkas perkara, tapi gelas kopi panas yang mengepul. Ia membuka kedai kecil bernama Parkop Monbay, menjalani hidup yang jauh dari hiruk-pikuk tekanan jabatan. Tapi keputusan ini bukan tanpa alasan. Semua bermula dari sebuah kasus yang ia tangani. Dugaan penyimpangan dalam pengadaan tas ramah lingkungan di Minahasa dengan anggaran mencapai 2,2 miliar rupiah. Proyek yang menyasar ratusan desa, namun diduga menyimpan praktik markup harga yang mencederai kepercayaan publik. Vicky dan timnya mulai mengusut sejak 2021, hingga akhirnya pada September 2024, kasus itu naik ke tahap penyidikan. Artinya, langkah menuju pengungkapan semakin dekat. Namun justru di titik itulah arah hidupnya berubah. Saat proses penghitungan kerugian negara tengah berjalan, sebuah surat mutasi datang, ia dipindahkan ke wilayah lain. Bagi sebagian orang, mutasi mungkin hal biasa, tapi bagi Vicky, ini bukan sekadar perpindahan tugas. Ini adalah titik di mana prinsip diuji. Saya Aibda Vicky Aristo Katiandago. Saya orang yang beberapa waktu lalu membuat video klarifikasi sehubungan dengan mutasi bersifat demosi saya dari Polres Minahasa ke Polres Kepulauan Talaut. Kemudian video tersebut saya unggah di media sosial pada tanggal 1 November 2024, kemudian ditonton dan dibagi-bagikan oleh pengguna media sosial di Indonesia, hingga video tersebut viral. Dan atas viralnya video tersebut, saat ini saya sedang menjalani proses oleh institusi, di mana status saya saat ini adalah sebagai dalam pengawasan Irwasda Polda Sulawesi Utara. Bagi saya itu adalah hal yang normal yang dilakukan oleh institusi, meskipun ada hal-hal lain yang tidak normal yang diberlakukan kepada saya atas viralnya video tersebut. Namun pada kesempatan ini, saya tidak ingin membahas sehubungan dengan mutasi bersifat demosi tersebut dan juga sehubungan dengan dampak dari video viral tersebut kepada diri saya. Saat ini saya ingin melaporkan atau memberitahukan kepada Bapak Presiden sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan yang kini proses penyidikannya sudah terhenti. Jadi perkara itu bukan dihentikan, tapi proses penyidikannya sudah terhenti, sehingga jaksa penuntut umum sudah mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik. Alih-alih mengikuti arus, ia memilih berhenti, mundur dari institusi yang telah membesarkan namanya. Dan satu kalimatnya langsung mengguncang publik. Lebih baik jadi tukang kopi daripada tunduk pada penjilat. Kalimat yang sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Keputusan itu viral. Ribuan orang memberikan dukungan, banyak yang melihatnya bukan sebagai langkah mundur, tapi justru lompatan berani untuk menjaga integritas. Bahkan dalam momen perpisahannya, Vicky melakukan sesuatu yang menyentuh. Ia bersujud di depan markas Polda Sulawesi Utara, sebuah gestur hormat. Tanda bahwa cintanya pada institusi tidak pernah benar-benar hilang. Yang ia tinggalkan bukan pengabdian, tapi situasi yang tak lagi sejalan dengan hatinya. Kini, hidupnya berbeda. Tak ada lagi tekanan kasus besar, tak ada lagi beban jabatan. Yang ada hanyalah suara mesin kopi, obrolan santai pelanggan, dan aroma biji kopi yang menenangkan. Namun justru disitulah banyak orang melihat sesuatu yang langka, keteguhan. Banyak netizen menyebut pekerjaannya sekarang justru lebih terhormat. Bukan karena profesinya, tapi karena cara ia menjalaninya. Ada yang mendoakan usahanya sukses, ada yang berharap rezekinya semakin berkah. Bahkan, tak sedikit yang merasa kisah ini adalah pengingat bahwa dalam hidup
tidak semua tentang jabatan tinggi. Kadang, yang paling berharga adalah bisa tidur tenang, tanpa harus mengorbankan prinsip. Kisah Vicky Katiandago kini menjadi semacam cermin. Di saat banyak orang mengejar posisi dan keamanan, ia justru memilih keluar demi sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Harga diri. Kasus yang ia tangani mungkin akan terus berjalan, tapi publik kini menaruh perhatian lebih, bertanya-tanya, apakah kebenaran akan benar-benar sampai ke ujungnya? Sementara itu, di sudut kedai sederhana, Vicky tetap melanjutkan hidupnya, menyajikan kopi, sekaligus pesan bahwa kejujuran tidak punya harga. Dan terkadang, jalan ninja terbaik bukanlah bertahan di tempat tinggi, melainkan berani turun untuk tetap berdiri tegak.